Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore hari ini, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudaraku yang kekasih, kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk berbakti kepadamu Tuhan. Dan itu sebabnya sebelum kami memuji membesarkan namamu, kiranya Tuhan melayakkan kami mengampuni segala dosa, salah, dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan kami terutama layak beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami, mengimami ibadah kami secara langsung Tuhan, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Para pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini Tuhan, mulai dari hamba yang memainkan musik, yang melakukan pujian, alat-alat yang digunakan, biar Tuhan juga menolong, memakai dan memberkati semua. Namun demikian, di saat kami mau memuji membesarkan nama-Mu, kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga coba untuk mengganggu, merintangi, menghalangi ibadah kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan sukacita kepada kami untuk kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan diri, kita siapkan hati kita untuk kita memuji membesarkan nama Tuhan, dan kita akan melakukan pujian besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Jika kita menghargai anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan, pasti semakin hari akan semakin bertambah. Itu sebabnya saudara sekalian, jika kita sore hari ini masih boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, itu bukan karena kita kuat dan gagah, tapi benar-benar ini adalah kesempatan untuk menerima kita, untuk menerima anugerah dari Tuhan, untuk supaya kita sungguh-sungguh di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini, anugerah Tuhan itu semakin melimpah saja. Bukan hanya berkat yang melimpah, tapi anugerah itu terutama melimpah. Jika anugerah itu melimpah, maka berkat-berkat itu juga pasti melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan lanjutkan pujian kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Pada sore malam hari ini, kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 27, Psalm 27, mengalir seperti sungai. Haleluya. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan, dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan, dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan, dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa
berdoa kepada Tuhan, benar Tuhan, biarlah di hari-hari ini pandangan kami hanya tertuju kepadamu, untuk kami boleh melihat kemuliaan-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus juga Engkau curahkan kepada kami untuk menerangi kehidupan kami Tuhan, khususnya di saat sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau bukakan mata hati, telinga kami Tuhan, untuk supaya kami sungguh-sungguh bisa memperhatikan firman-Mu. Sebab hanya firman-Mu Tuhan yang kami butuhkan. Namun demikian mustahil tanpa pertolongan dari para Roh Kudus yang Engkau curahkan kepada kami untuk kami bisa mengerti. Itu sebabnya Tuhan, biarlah urapan-Mu nyata dalam kami semua Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan dengan segala kesederhanaan ini. Namun demikian Engkau mengetahui hati kami masing-masing Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami sekalian, urapi firman-Mu Tuhan, dengan pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian pula hamba berdoa untuk gereja-gereja lain yang saat ini bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, dimanapun mereka berada dalam urapan Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh setiap ibadah-ibadah yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu boleh mengalami kebangunan rohani dan sukacita itu ada dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan anugerah-Mu tetap Engkau nyatakan kepada hamba. Sebab hamba menyadari keterbatasan, ketidakmampuan hamba, tapi hamba berserah kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan firman-Mu kepada hamba, untuk mampu hamba sampaikan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu nyata dalam kami semua, dalam sidang jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh mengalami sukacita. Lebih dari itu juga mengalami penyucian yang datangnya dari Engkau, mengalami Tuhan koreksi dari firman-Mu, sehingga setiap kali kami boleh mendengarkan firman-Mu, pembaharuan itu boleh terjadi dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian pula hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Dudukkan dengan baik, dengan tenang Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu, terutama Tuhan memberikan hati yang merindukan selalu akan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, tapi biar Tuhan menolong kami semua. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sekaligus saya mengucapkan juga selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Puji Tuhan, ya kita bersyukur, kita berterima kasih jika kita bisa beribadah pada sore hari ini. Seperti kata pujian ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi ini betul-betul kita sedang menerima anugerah, menerima kasih karunia atau anugerah dari Tuhan, untuk supaya kita bisa menggunakan waktu. Jadi seringkali saya mengatakan bahwa ibadah ini sesungguhnya bukanlah ya kita membuang waktu, tetapi justru kita memanfaatkan waktu untuk kita bisa beribadah, dibandingkan apa yang sudah kita gunakan. Saudaraku, dalam 24 jam itu berapa yang kita gunakan, berapa jam yang kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, ya, bandingkan dengan ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Saudaraku, ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita
paling lama memakan waktu 2 jam, saudaraku. 2 jam, 2 jam. Ya, 2 jam ya dalam sehari 24 jam, belum sampai 1/10-nya, ya. Belum sampai 1/10-nya. Namun demikian, berapapun jam yang kita gunakan, biar kita gunakan dengan tepat, dengan baik, sebab jam-jam ini juga adalah miliknya Tuhan, ya, miliknya Tuhan, ya. 1 menit, bahkan 1 jam, ya 1 hari dan seterusnya, itu adalah waktunya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu sebabnya waktu-waktu yang ada ini lebih indah kalau kita bisa menggunakan untuk kita bisa beribadah. Biar kita punya sesuatu, punya harta benda yang banyak sekalipun, kalau kita belum bisa menggunakan waktu untuk bisa beribadah, belum menggunakan waktu untuk kita bisa bertobat, sesungguhnya kita belum menggunakan waktu dengan tepat. Dan itu sebabnya bagi kita yang sudah mendapatkan anugerah kemurahan dan kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini, saudaraku, biarlah kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kita beribadah. Kita gunakan waktu untuk kita bisa memuji Tuhan, bisa menyembah kepada Tuhan lewat puji-pujian yang kita naikkan, saudaraku. Sampai pun juga di saat kita mendengarkan firman Allah, kita bisa memperhatikan firman Tuhan. Perhatikan cara kamu mendengar, ini penting, ya. Di saat-saat ibadah ini selalu kita diingatkan untuk memperhatikan cara atau sikap kita mendengarkan firman Allah, dan itu sangat menentukan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Itu sebabnya mari kita duduk dengan baik, dengan tenang, saudaraku, untuk kita menyimak firman Allah. Andai kata pun kita belum mengerti apa maksud firman Allah, biar kita dengar saja. Nanti sewaktu-waktu Roh Kudus akan memberikan penjelasan kepada kita, mungkin lewat gembala atau orang lain yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan sanggup untuk menjelaskan secara gamblang. Jangan sampai kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Mari saudara sekalian, kita akan kembali untuk memperhatikan firman Allah. Kita kembali untuk menyimak apa yang sedang kita dalami di hari-hari ini. Saudaraku, kita masih dalam pemeriksaan kita, yaitu mengenai tentang jarak antara Jarak antara ini saya sudah banyak berbicara. Ini menunjuk jarak antara yang sudah ditetapkan itu 2000 hasta. Ini menunjuk ukuran dari ruangan suci, yang dimana di dalam ruangan suci itu ada 3 macam alat pokok di sana, yaitu meja roti sajian, kaki dian emas, dan yang 3 yang paling atas puncaknya daripada ibadah. Sebab 3 macam ibadah, 3 macam alat ini menunjuk kepada 3 macam ibadah, dan puncak dari ibadah itu adalah misbah dupa, yaitu penyembahan kita, doa dan penyembahan kita. Roh Kudus atau firman dan Roh Kudus itu akan mendorong kita, saudara sekalian, untuk kita suka menyembah kepada Tuhan. Tapi faktanya, fakta yang ada sampai hari ini, biasanya ibadah-ibadah itu yang paling banyak dikunjungi itu ibadah raya. Ya, itu paling banyak dikunjungi ibadah raya. Ya, di sana ada kesaksian-kesaksian, banyak karunia-karunia Roh Kudus itu dinyatakan lewat ibadah raya itu, Ada persembahan-persembahan pujian dan banyak hal. Lalu yang kedua, pendalaman Alkitab ini mulai berkurang sedikit, biasanya begitu, Dari ibadah raya kadang-kadang banyak, penuh. Ibadah PA sudah mulai berkurang, terutama dalam ibadah doa dan penyembahan ini sangat kurang. Dan itu sebabnya, padahal sesungguhnya ketiga ibadah ini sesungguhnya
atau harusnya ini harus merupakan satu ketekunan, harus ditekuni. Jadi nilainya daripada ibadah raya dan PA dan doa penyembahan ibadah doa itu sama. Tapi kadangkala kitalah yang menilai sendiri, saudaraku. Menilai sendiri, ya memang itulah yang selama ini terjadi, padahal sesungguhnya puncak dari ibadah itu bagaimana firman Allah dan Roh Kudus itu, saudaraku. Ya meja roti dan pelita emas itu akan mendorong kita untuk kita masuk dalam mezbah dupa emas, masuk dalam doa, ibadah doa dan penyembahan kepada Tuhan. Kita dibawa oleh Tuhan untuk kita menyembah, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Bagikan dupa itu ukupan dupa, ukupan wangi-wangi yang dibakar, saudaraku, dan asapnya naik ke hadapan Tuhan. Ini menjalin hubungan kita, saudaraku. Doa penyembahan itu menjalin hubungan kita dengan erat dengan Allah Bapa, saudaraku, dengan kasih-Nya itu, saudaraku, akan mendorong kita untuk kita bisa mengasihi Allah, mengasihi Tuhan lewat doa penyembahan semakin erat dan semakin erat. Ya kalau itu nanti kita tekuni dan terus kita tekuni, saudaraku, maka doa penyembahan itu akan memuncak kepada kasih yang permanen. Akan memuncak pada kasih yang permanen, ya, yaitu diwujudkan dalam dua loh batu yang di dalamnya ada hukum-hukum Allah. Hukum Allah atau dua loh batu itu berbicara tentang kasih. Kasih kepada Allah, juga kasih kepada sesama. Nah, di sana. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang di hari-hari ini kita pelajari. Sebab ini merupakan puncak daripada ibadah itu. Untuk kita bisa terus tidak terpisahkan dengan Tuhan. Dan ini kerinduan kita. Mulai dari doa penyembahan ini kita tekuni, saudaraku. Ya, kita tekuni bukan saja di saat kita beribadah, tapi di saat dan kapan dan di mana saja hati kita terus berpaut dengan Tuhan, saudaraku. Maka kalau ini kita bisa tekuni atas dorongan firman dan Roh Kudus, menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman, roh itu Roh Kudus, saudaraku. Untuk kita bisa menyembah kepada Bapa, saudaraku. Dan kita tekuni lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, saudara sekalian. Maka sampai sewaktu-waktu akan membawa kita sampai kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Ini puncak. Kalau kita tekuni ibadah doa, ibadah ini, terutama doa penyembahan ini, sampai sewaktu-waktu benar-benar kita akan tidak akan terpisahkan. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Artinya kita tidak terpisahkan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, itu sebabnya di hari-hari ini ketika kita belajar tentang mezbah dupa, saudaraku, biar kita simak baik-baik. Mungkin masih banyak orang yang kurang bisa memahami, belum kita kurang mengerti. Dengarkan saja nanti firman Tuhan yang akan membukakan kita, memberikan pengertian kita. Roh Kudusnya itu akan memberikan penjelasan kepada kita, mengingatkan kita kembali untuk kita bisa teringat apa-apa yang diucapkan Tuhan, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kita sedang masuk dalam ukupan wangi-wangian. Ya, kemarin hari-hari yang lalu saya sudah menunjukkan ada barang yang diperintahkan, tapi juga ada yang dilarang untuk dibakar di atas
mezbah dupa emas itu. Yang dilarang di sini disebutkan ya dalam Keluaran pasal 30 ayat 20 ayat yang ke-9, di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain. Ini untuk mengingatkan kembali, yaitu api asing itu tidak boleh, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Ini yang tidak diperintahkan. Ini yang tidak, ya, yang dilarang untuk dipersembahkan di atas mezbah dupa itu. Tetapi sekarang saya akan menunjukkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat 34, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen. Jadi ini yang sedang kita pelajari, dan kita sudah sampai pada yang kedua, saudaraku. Yang kedua, jika Tuhan izinkan hari ini kita akan betul-betul akan masuk dalam bagian yang ketiga, getah rasa mala. Namun demikian saya ingin menunjukkan lebih dulu, saudaraku, yang mengingatkan ya bahwa ya kulit lokan yang kedua ini, ya kulit lokan itu sejenis kulit kerang. Ini kulit lokan ini atau sejenis kulit kerang yang proses pembuatannya adalah digiling, ditumbuk, dan setelah itu ya dibakar. Prosesnya adalah digiling, ditumbuk, dan lalu dibakar, saudaraku, akan menghasilkan bau yang harum. Nah, ini semua apa-apa yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan perintahkan ini, baik itu getah damar, kulit lokan, dan nanti getah rasa mala maupun kemenyan ini, saudaraku. Ini sesungguhnya menunjuk kepada pribadi Kristus sendiri. Ya, ketika dia ya tampil ya bagaikan getah damar atau mur yang meneteskan darah, itulah dia. Dia sudah meneteskan darah, saudara sekali, di atas kayu salib untuk menebus, ya, untuk menolong kita. Kulit lokan, dia digiling, ditumbuk, dan dibakar, bagaikan hidupnya itu wujud Kristus yang dihancurkan. Bukan oleh karena dosa, tapi justru oleh karena kehidupan kita yang berdosa. Dia mau hancur. Untuk apa? Untuk supaya kehidupan kita yang harusnya hancur, kita boleh beroleh hidup. Kita boleh beroleh hidup, ya, sehingga berbau harum. Dia memang dihancurkan, dihabiskan oleh api penghukuman Allah, tapi bukan karena dia berdosa, tapi justru dia, sekalipun dia dihancurkan, digiling, dan ditumbuk, tapi dia mengeluarkan bau harum di hadapan Allah. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita supaya kita mengerti. Kenapa begitu? Supaya kehidupan kita selalu ingat, selalu sadar, kalau kita bisa seperti sekarang ini, kita bisa beribadah, baik ibadah raya semacam ini. Ini bukan karena kita hebat, bukan karena mampu, bukan karena kita bisa, tapi Tuhan ingatkan betapa Tuhan itu sudah meneteskan darah, bagaikan getah damar itu, bagaikan kulit lokan yang hancur itu, dihancurkan itu, untuk supaya kita bisa mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibawa oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan.
tapi juga bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan, praktek daripada mengasihi Tuhan. Jadi penyembahan itu, penyembahan, ya, apa yang Tuhan tunjukkan itu juga menunjukkan kepada kita untuk supaya kita ada satu kerelaan. Kerelaan apa ketika kita bisa menyembah kepada Tuhan? Ya, kita ingat lagi bagaimana tetesan darah itu. Kita bisa menyembah Tuhan, kalau kehidupan kita, keakuan kita, kesombongan kita, kepentingan kita bisa hancur, saudara. Ya, bisa dikalahkan oleh penyembahan yang kita lakukan ini. Ini yang akan membuat bau harum di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menjadikan contoh teladan yang sempurna. Kita bisa menyembah kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Sampai kita bisa mengasihi sesama. Bukan hanya mengasihi sesama, sampai kita bisa mengasihi musuh kita, orang yang memusuhi kita, yang membenci kita. Ya, bukan hanya mengasihi tapi juga mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Lah, ini kalau sudah sampai segitu, bisa mengasihi Allah, bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi musuh, orang yang memusuhi kita, dan kita bisa mendoakan, maka itu merupakan suatu bukti bahwa kehidupan itu betul-betul hatinya itu bahagia. Hatinya itu damai. Sebab sudah tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan lagi, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, siapapun sesama itu. Artinya betul-betul hidup itu damai. Kalau hidup itu damai, hidup itu tenang, dampaknya mengatakan akan bisa menyegarkan tubuh. Menyegarkan tubuh, menyehatkan tubuh. Itu sebabnya ini suatu pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Untuk supaya kita, ya, kalau kita mau sehat tubuh kita, nomor satu, pastikan hati kita damai. Artinya sudah berdamai dengan Allah, maupun kita sudah berdamai dengan sesama kita. Selesai. Sampai kita bisa mengasihi musuh kita dan kita mendoakan. Puji Tuhan, saudaraku. Dan sekarang kita akan masuk bagian yang ketiga, saudaraku, yaitu ukupan wang-wangian yang ketiga yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu getah rasa mala. Getah rasa mala, bagian yang ketiga ini, ya, getah rasa mala. Saya mendapatkan satu catatan, saudaraku. Kemarin saya mengatakan saya juga nggak tahu getah rasa mala wujudnya kayak apa. Dari 4 bahan yang diizinkan Tuhan itu, yang saya mengenal hanya yang namanya kemenyan. Itu masih bisa digunakan, kita temukan di mana-mana. Kita juga bisa, ya, merasakan bau sedapnya, ya, sedapnya kemenyan itu. Getah rasa mala. Saya mendapatkan catatan, catatan saya yang dulu, yang pernah saya pelajari waktu di sekolah itu, bahwa getah rasa mala ini adalah tumbuh-tumbuhan semak belukar. Ya, apa itu semak belukar? Ya, tumbuh-tumbuhan atau kayu kecil yang rendah. Ya, kayu-kayu tumbuhan kecil semak belukar itu, ya, tumbuh-tumbuhan atau kayu kecil atau hutan kecil yang rendah, yang biasanya kalau kita lihat di TV itu, itu tempat persembunyian binatang-binatang buas untuk mengincar mangsanya. Ya, kalau kita lihat singa gitu, dia ndekem di semak belukar itu untuk mendedepi mangsa yang akan dimangsa. Ya, tapi bukan itu, ini, ya, jadi getah rasa mala ini adalah tumbuh-tumbuhan semak belukar yang mengandung damar
berwarna putih dan memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Tapi juga punya rasanya pahit, saudaraku, ini pohon ini, namun berbau harum. Jadi semak belukar, jadi tumbuh-tumbuhan semak belukar. Bagaimana dia bisa disebutkan mengandung damar atau berwarna putih? Maka tumbuh-tumbuhan ini, saudaraku, getah rasa mala ini, ya, dia harus digores, harus dilukai, saudaraku. Ya sama hanya dengan getah damar atau ya getah damar. Dia harus dilukai sehingga dia mengeluarkan getah. Ini juga begitu, getah rasa mala. Jadi ada getah. Kalau ada getah berarti pohon itu harus dilukain. Ya, harus dilukain, dibacok atau di apa sehingga mengeluarkan getah. Saudara sekalian, ini getah rasa mala ini mengandung damar berwarna putih, tapi juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Mempunyai rasa pahit, namun berbau harum. Apa ini sudah buat kita? Tadi awal saya mengatakan bahwa ya getah, baik getah damar kulit lokan maupun getah rasa mala ini sesungguhnya adalah menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Yesus sudah menunjukkan bahwa goresan atau luka yang ada pada tubuhnya, bahkan dihancurkan, digiling dan ditumbuk, itu juga menunjuk pribadinya. Sekarang getah rasa mala ini, ya, untuk mendapatkan getah berarti tumbuh-tumbuhan semak belukar ini yang disebutkan rasa mala, getah rasa mala juga harus digores. Tanpa digores maka tidak akan pernah mengeluarkan getah. Dan hebatnya ya, rasa mala ini mengandung damar berwarna putih, memiliki ya khasiat untuk menyembuhkan. Mempunyai khasiat untuk menyembuhkan. Tadi saya mengatakan ini juga menunjuk kepada pribadi Yesus yang sudah ya dilukain atau kena gores, digores, dilukain. Ayat dalam Yesaya mengatakan, saudaraku, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Bilurnya siapa? Bilur yang ada pada tubuhnya Yesus. Dalam nubuatan Yesaya, lebih baik kita membaca kembali, saudaraku. Membaca kembali, saudaraku, nanti tidak mengapa dalam Yesaya pasal yang ke 53, ya sebetulnya kita baca ayat 1 sampai dengan yang kelima, tapi kita baca ayat yang kelima saja, yang Yesaya ini, saudara. Ya kita lihat bagaimana. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam, ya dilukai oleh karena pemberontakan kita. Dia bagaikan getah damar, dilukai, tertikam atau dilukai. Dia diremukkan bagaikan kulit lokan ini, kulit kerang ini, ditumbuk, digiling, dibakar, diremukkan. Oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Coba kita membaca kembali dalam 1 Petrus,
1 Petrus pasal yang kedua, ya, Rasul Petrus mencatat di sana, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, sudah mati, saudaraku. Kalau sudah mati itu sudah nggak ada harapan. Yang sudah telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, sekalipun kita sudah mati karena dosa, maka oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, menjadi pulih. Bilur-bilurnya, ya, apa ini bro tadi saya mengatakan, apa itu bilur-bilur? Yaitu luka panjang pada kulit. Luka panjang pada kulit. Kemarin saya cerita, dulu saya ikut kuda lumping, kalau dipecut begitu, lah ini menjelarit begitu. Tapi tidak sampai segitu, tetapi kita dipertontonkan, diizinkan ada film yang namanya The Passion. Bagaimana film itu, sekalipun itu ya tidak seperti yang sebenarnya, dari film yang pernah kita tonton tuh, bahwa yang sesungguhnya itu lebih kejam daripada itu. Ya, bagaimana saat itu dicambuk dalam film itu, betul badannya itu betul-betul mengeluarkan darah, tetesan darah daripada bilur-bilurnya itu, dari hasil dari cambukan itu. Tapi justru oleh karena bilur-bilurnya, perhatikan, justru oleh karena bilur-bilurnya, bagaikan getah rasa mala pohon-pohonan semak belukar yang kena gores, kena cambuk itu, dia memang benar mengeluarkan tetesan darah. Tapi sesungguhnya tetesan darah itu untuk apa? Untuk menghidupkan, untuk menyembuhkan kita. Ayat jelas sebutkan, yang telah mati supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Ayat 25, perhatikan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini harus kita syukuri, dan ini harus kita akui di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, dulu seperti domba, sesat seperti domba, tidak bisa diatur, tidak bisa diomongin, tidak bisa dinasehati. Tapi lewat firman Tuhan, lewat sengsaranya Dia yang sudah menghidupkan kita kembali. Kapan? Ketika kita lemah. Ayat mengatakan, Dia menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan korbannya. Ketika kita jauh tersesat, Dia juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan ketika kita hidup dalam dosa dan kejahatan, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat penyerahannya Dia kepada Bapa. Lewat sengsaranya Dia menunjukkan kasih-Nya. Dan sekarang disebutkan, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Ini harus kita syukuri. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan, bahwa oleh karena luka, oleh karena bilur-bilurnya itu, dan bilur-bilurnya ini mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, bahkan untuk menghidupkan kita kembali.
saudara sekalian. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau Tuhan sudah sedemikian rupa menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan Tuhan sudah membawa kita kembali kepada gembala pemelihara jiwa ini, saudara. Biar betul-betul kita gunakan. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk bisa berbakti, untuk bisa beribadah. Beribadah itu artinya berbakti kepada Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Jadi kita jangan sombong. Ya, kalau kita bisa melayani, lalu kita merasa berjasa, kita mencari penghormatan, kita mencari pujian, kita lupa. Kalau kita bisa beribadah, kita bisa melayani semacam ini, saudara. Sesungguhnya Tuhan itu lebih dulu melayani kita. Jadi kalau kita melayani, bisa beribadah melayani, ini merupakan tanda syukur terima kasih kita, untuk kita mengembalikan, untuk kita bisa membalas yang kita bisa balas kebaikan Tuhan itu lewat ibadah, lewat pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita menyadari ini, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita dalam gereja, kita tidak akan menjadi sombong karena itu. Bahwa semua itu bisa kita lakukan, ini hanya semata-mata oleh karena anugerahnya Tuhan. Kita ingat ketika kita berdosa, Dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Ketika kita musuh, ya, kita jauh dari Tuhan, Dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika kita lemah, tidak berdaya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Inilah yang membuat kita di hari-hari ini kita belajar untuk kita bisa menyembah, bisa berdoa, kita bisa menyembah kepada Tuhan di hari-hari ini. Puji Tuhan. Jadi demikian, saudaraku. Jadi getah rasa malah ini juga menunjuk pribadinya. Pohon yang sudah digores menghasilkan getah, saudaraku. Yang getah ini juga mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Itulah Kristus. Bilur-bilurnya itu sudah menyembuhkan kita. Menyembuhkan kita. Ada rasa pahit, tapi itu sungguh-sungguh akan mengeluarkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Rasa malah, saudaraku, saya juga ini mencatat, saudaraku, rasa malah ini mempunyai arti, atau arti dari rasa malah ini adalah diperuntukkan bagi bau yang harum. Diperuntukkan bagi bau yang harum. Jadi suatu bau yang harum, ya kita bisa persembahkan, diperuntukkan bagi bau yang harum, menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, di sini kita bisa melihat betapa Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu terhadap kita. Demikian pula doa kita di hari-hari ini. Biar doa kita ini betul-betul menjadi satu bau yang harum. Ya, bagaikan diperuntukkan bagi bau yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi doa kita ini, saudaraku, ya, demikian pula doa kita di hari-hari ini
memang pahit rasanya bagi daging. Jadi berdoa itu bukan suatu hal yang menyenangkan, saudaraku. Apalagi harus berlutut, bukan hal yang menyenangkan. Banyak hal, banyak gangguan-gangguan, saudaraku, yang bisa mengganggu kita untuk kita tidak bisa konsen terhadap apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Pahit rasanya bagi daging. Pahit, tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, memakan waktu, capek, jenuh. Pahit bagi daging, nggak mengenakkan bagi daging ini. Tetapi justru kalau kita melakukan dengan sungguh, kita paksakan daging ini harus terima sesuatu yang pahit ini. Pahit tetapi menghasilkan bau yang harum bagi jiwa. Pahit buat daging tapi menghasilkan bau harum bagi jiwa. Bagikan rasa mala yang juga punya rasa pahit namun berbau harum. Dan berkuasa untuk menyehatkan roh kita. Ya, kalau kita mau menguasai daging, mematikan daging untuk kita bisa berdoa, saudara, dan hasilnya bau harum bagi jiwa, saudara, maka juga berkuasa menyembuhkan, yaitu berkuasa untuk menyehatkan, ya, untuk membuat roh itu menjadi sehat. Sehat bagi roh, atau roh kita tuh sehat. Ya, untuk kita bisa menyembah kepada Bapa itu, kepada Tuhan itu dengan roh dan kebenaran. Ini penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita harus juga akui, saudaraku, kita mengakui bahwa juga tidak semudah untuk kita bisa mengatakan semacam itu. Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya, di Taman Getsemani Tuhan Yesus itu, ya, sebelum dia ditangkap, saudaraku, dia ambil waktu untuk berdoa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, itu Tuhan Yesus memberikan contoh ini. Menjelang dia akan ditangkap, ya, dia mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapaknya. Dan ketika itu juga, Tuhan juga berkata kepada murid-murid, dalam hal ini Petrus terutama, dia katakan, ya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ayo coba dibaca ini. Ya, apa yang Tuhan ucapkan. Ya, Tuhan ucapkan dan Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi apa yang sudah diperbuat Tuhan itu, saudaraku, menjadi suatu pelajaran kepada kita untuk supaya kehidupan kita di hari-hari ini, saudaraku, ya, dalam Injil Matius pasal yang ke 26, saudaraku. Ya. Coba saya akan lihat lagi, saudaraku. Dalam Injil Matius pasal 26, di sana juga ada ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-46, saudaraku. Tapi lebih baik kita membaca ayat dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 lebih dulu, saudaraku. Lukas pasal 22 ayat 39 di Taman Getsemani. Ya. Kita akan baca di sana apa kata Tuhan.
Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, kata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Dia dalam doanya ini, ada doa yang dia ucapkan sebetulnya secara daging manusia, dia pun menolak cawan. Sebab ini cawan murka Allah yang harus dia terima. Cawan murka Allah yang harus diterima. Ya. Atau penghukuman Allah yang harus diterima. Ini secara manusiawi dia menolak. Sebab Injil Lukas ini dalam susunan tabernakel, ya, Injil Lukas ini, yang menampilkan pribadi Yesus, ya, menampilkan pribadi Yesus sebagai manusia. Manusia ditandai dengan kedagingan, ditandai dengan kelemahan, ketidakberdayaan. Dan di sini kita bisa melihat Yesus mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku." Tapi dia lebih taat sekalipun dagingnya menolak. Tapi dia lebih taat kepada Bapaknya. Ya, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Kehendakmu-lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini yang Tuhan tunjukkan. Beratnya, ya, yang harus ditanggung saat di Taman Getsemani, harus menerima murka Allah itu. Tapi dia katakan, "Tetapi bukanlah kehendakmu, biar kehendakmu-lah yang terjadi." Dan benar, dia menerima semuanya itu. Sampai dia ditangkap dan diadili, dan dia harus tergantung di kayu salib. Tergantung di kayu salib. Dia menunjukkan contoh teladan yang sempurna dengan kesungguhan hatinya. Doa penyerahannya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya, maka Tuhan juga berpesan, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tapi yang terjadi adalah justru ketika Tuhan di dalam pergumulan yang begitu berat, justru murid-murid ini tertidur. Ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yang kedua kali dia ucapkan. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa sesungguhnya, saudara sekalian, kita ini betul-betul dalam keadaan yang lemah. Hati berkehendak, tapi tubuh itu lemah. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ini keadaan kita. Nah, itu sebabnya dengan pelajaran tentang Mezbah dupa ini, Tuhan sudah menunjukkan suatu contoh teladan yang sempurna. Ketika dia harus menanggung derita di atas kayu salib, dia contoh yang sempurna. Ketika dia harus berdoa sekalipun, dia juga contoh yang sempurna. Peluknya
menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebab ada satu pergumulan yang harus dia hadapi. Sekalipun demikian, dia tetap tunduk kepada Bapaknya, tunduk kepada Tuhan. Saudara sekalian, ya dalam Injil Matius tadi yang saya katakan tadi, ya dalam Injil Matius pasal yang 20 ke 6, ayat yang ke-41, ya. Ini perkataan Tuhan kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ini yang ada pada kita. Yang ada pada kita. Roh memang penurut, daging itu lemah. Itu sebabnya tadi saya mengatakan demikian pula doa. Pahit rasanya bagi daging. Tapi Tuhan sudah menunjukkan. Dia juga sebagai manusia, dia mengatakan kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Jadi doa itu, doa penyembahan itu pahit rasanya bagi daging. Tapi kalau kita taat dan dengar-dengaran apa yang diperintahkan Tuhan, saudaraku, berbau harum bagi jiwa dan justru akan berkuasa untuk menyehatkan roh kita, menyehatkan bagi roh kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Biar mulai dari saya, ini koreksi, teguran untukku, saudara. Sebab seringkali jujur harus mengatakan, hati ingin, hati berkehendak. Ya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Hati berkehendak, tapi tubuh lemah. Mungkin kita pagi-pagi juga berdoa sembahyang, tapi kadang harus saya mengaku kadang tertidur. Ini keadaan murid-murid saat itu juga semacam itu. Ya, kita tidak lebih baik daripada murid-murid ini. Itulah keadaan murid-murid saat itu. Itulah juga keadaan kita. Dalam doa penyembahan kita banyak kelemahan. Padahal sesungguhnya kalau kita bisa melakukan itu, doa penyembahan yang kita lakukan itu, bagaikan getah rasa mala ini akan memberikan bau harum. Di samping juga ada kuasa untuk menyembuhkan, bermanfaat untuk menyembuhkan roh kita, bagi roh kita. Doa penyembahan ini. Dan apa akibatnya? Akibat dari kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Pengalaman Petrus ini juga menjadi pelajaran buat kita. Pengalaman Petrus ketika dia mengatakan, ya, dia mengatakan siap untuk dipenjara. Saudara sekalian, siap mati buat Tuhan, siap dipenjara. Ya, coba kita baca Lukas pasal 22 ayat 31, perhatikan. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kita lihat dampaknya. Itu sebabnya mengingatkan kepada kita, jika Tuhan mengatakan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan,
Ayo kita berdoa kepada Tuhan, banyak menyembah kepada Tuhan. Buktinya Petrus ini, yang dia mengatakan, ya, bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi faktanya, ketika diperhadapkan pada suatu kenyataan, ternyata Petrus ini menyangka Yesus sampai 3 kali. Artinya apa? Sudah jatuh. Petrus jatuh dalam pencobaan. Sudah gugur, saudaraku. Sudah gugur. Dia sudah menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Sudah gugur. Tidak ada harapan bagi Petrus. Tapi ayat sebelumnya dia katakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Padahal sesungguhnya Petrus sudah gugur. Saudara sekalian, inilah contoh-contoh yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Sudah gugur, sudah menyangka Yesus. Tapi untung ada pendoa syafaat. Pengalaman Petrus ini juga menjadi pengalaman kita. Untung ada pendoa syafaat. Dia katakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Kenapa? Tadi saya mengatakan sampai 3 kali. Atau kita baca Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-54, saudara. Ayat yang ke-54. Ya, ini tentang penyangkalan Petrus. Atau lebih baik untuk menyingkat waktu, saudaraku, ya langsung saya kepada penyangkalan yang ketiga. Tetapi ayat yang ke-58. Tetapi berapa lama kemudian, ya, tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian orang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Maafkan, bukan yang ketiga, tadi yang kedua, ini yang ketiga. Ya, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Tapi kita lihat apa yang diucapkan Petrus. Tetapi Petrus berkata, ini yang ketiga kali, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Setelah 3 kali dia menyangkal, artinya dia sudah gugur. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ini luar biasa. Sementara dia berkata demikian, berkokoklah ayam. Jadi ketika dia menyangkal, penyangkal yang ketiga, bahwa dia menyatakan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan, aku tidak mengenal apa yang engkau katakan. Dan ayam itu berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ini pengalaman Petrus. Apa yang dialami oleh Petrus ini menjadi suatu pelajaran buat kita di hari-hari ini, saudara sekalian. Di hari-hari ini, untuk kita memperhatikan doa-doa, jam-jam doa sembahyang kita kepada Tuhan. Petrus yang dia mengatakan rela di penjara, rela mati, tapi buktinya dia menyangkal. Kenapa? Ada pengalaman dari dia ketika Tuhan katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan akibatnya, betul-betul Petrus ini
jatuh dalam pencobaan. Tapi syukur, terima kasih kepada Tuhan. Tadi saya mengatakan ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yang harusnya gugur, tapi karena doa daripada Yesus ini membuat Petrus ini akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan. Lewat doanya Tuhan itu, saudara sekalian. Maka lewat kokok ayam ini, saudara, mengingatkan kepada Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Dan puji Tuhan, Petrus sadar dan Petrus bisa menangis dengan sedihnya. Ya, sehingga Petrus bisa mengenal dirinya dan dia sekali menyadarinya. Dan dia tidak gugur karena Yesus sudah berdoa. Dia sudah gugur, tapi karena doanya Yesus dan Tuhan memakai kokok ayam ini untuk mengingatkan Petrus, dan Petrus terselamatkan, dan Petrus dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaan kita, saudara sekalian, siapapun kita, ada imam besar yang selalu berdoa untuk kita semua. Jangan sampai kita berputus asa oleh karena pencobaan, oleh karena masalah yang sedang kita hadapi. Tapi justru sebaliknya, biar apa yang kita sedang alami, hadapi ini menjadi koreksi buat kita, mengingatkan bahkan Petrus itu. Di samping Allah berdoa, Tuhan lewat firman Allah. Jadi kokok ayam itu suara firman. Kokok ayam suara firman mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk kita kembali tahu diri kita ini. Dan kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan siap untuk bisa memakai Petrus ini. Dan Tuhan bisa dan memakai Petrus ini. Yang Tuhan tunjukkan. Tuhan tunjukkan, memberikan contoh yang sempurna kepada kita. Jadi pakai Tuhan. Dia sudah bersalah, sudah berdosa, sudah menyangkal, sudah gugur, tapi Tuhan bisa memakai. Kalau Tuhan melihat, Tuhan berdoa buat dia, dan Petrus juga sadar. Dan pada akhirnya dalam Injil Yohanes pasal 21, bagaimana Tuhan itu mempercayakan Petrus satu penggembalaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia masih bisa dipakai oleh Tuhan sebagai seorang gembala untuk menggembalakan sidang jemaat. Tetapi Tuhan juga berpesan kepada Petrus saat itu, ayat terakhir, berpesan kepada Petrus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, ya. Ini setelah Tuhan percayakan untuk Petrus itu menggembalakan sidang jemaat, saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-18. Tuhan pesankan kepada Petrus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada Petrus,
kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Pahit buat dibawa ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, ini dalam suasana kebangkitan sebelum dia naik ke surga. Dalam tubuh kebangkitan itu, dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Ayat 18 tadi dia tunjukkan, menceritakan bagaimana Petrus itu akan mati. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada, ikutlah aku. Ikut apa? Untuk mengikuti jalan kematian dan kebangkitan, untuk supaya nantinya dipermuliakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Ini dari pihak Tuhan berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi artinya Petrus ini untuk mengikut apa? Mengikut dalam suasana kematiannya, kebangkitannya, sampai nanti dipermuliakan bersama Tuhan. Dari pihak Tuhan kepada Petrus. Sekarang kita lihat, setelah ada pengalaman begitu banyak, Tuhan percayakan penggembalaan, pelayanan, dan Tuhan pakai Petrus dengan heran, maka akhir dalam tulisannya, 2 Petrus pasal yang pertama, kita lihat apa pesan Petrus kepada sidang jemaat Tuhan, kepada orang-orang beriman. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal pertama. Saudara sekalian. Haleluya. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-12. Ayat 12, ya. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku. Jadi sebelum dia mati, betul-betul dia menggunakan waktu. Kalau tadi dia menyangkal Yesus, gugur, tapi Tuhan menolong dia. Doanya Tuhan, suara kokok ayam, suara firman itu membuat dia sadar, dan sekarang pengalaman itu, ya, menjadi pengalamannya dia. Dan pengalamannya itu sebelum dia meninggal, dia ceritakan ayat yang ke 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Ayo saudara sekalian. Firman Tuhan itu begitu luar biasa. Begitu luasnya firman Tuhan itu. Di hari-hari ini. Yang berkaitan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Ayo kita gunakan waktu. Ketika Tuhan katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jangan kemudian nanti kita menyangkal seperti Petrus,
Itu sudah terjadi. Itu menjadi pelajaran buat kita. Dan itu sebabnya Petrus tulisannya untuk mengingatkan kewajibanku, ya, untuk mengingatkan kamu, untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sebelum aku menanggalkan tubuhku ini, ya, menanggalkan kemah tubuhku sebelum dia mati. Dan biarlah kita semua, kita selalu ingat, ayo di hari-hari ini, Tuhan sudah memberikan teladan yang sempurna bagi kita semua. Hal Tuhan, penyerahannya kepada Tuhan, saat dia meneteskan air mata, saat dia dihancurkan, saat dia dilukai, dan bilur-bilur yang sudah menyehatkan, menyembuhkan kita. Dan sekarang Tuhan ajarkan kepada kita, biar doa kita, penyembahan kita, benar-benar kita membawa kehidupan kita, sekalipun itu pahit buat daging, tapi biarlah itu menghasilkan bau harum bagi jiwa kita, dan sekaligus berkuasa untuk memulihkan, untuk menyehatkan bagi roh kita, untuk kita bisa selalu dengan roh, tubuh, jiwa, roh sehat, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan, bangun hubungan kasih kita kepada Tuhan. Kemudian kita bisa bangun hubungan kasih kita kepada semua, kepada sesama kita. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita jika kita menyadari akan koreksi firman Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh darahnya dan darahnya Tuhan. Ini sarana untuk menolong kita. Sarana untuk menolong kita, mengingatkan kita betapa Tuhan itu sudah berkorban untuk kita. Selayaknya kita juga mensyukuri dan mengucap syukur dan menyembah kepada Dia. Mari kita akan lakukan satu pujian. Satu pujian lagi untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Ya, sebab Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Haleluya. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Sembah,
Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah, kita sembah Dia. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat puji-pujian ini yang sungguh-sungguh Tuhan mendorong kami untuk menyembah kepada Engkau Tuhan, menyembah dan menyembah. Haleluya, haleluya. Memang itu pahit buat daging, tapi jika kami boleh melakukan itu, akan jadi bau harum bagi jiwa dan menyehatkan roh kami untuk kami senantiasa menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengakui di hadapan Engkau, kami masih seperti Petrus Tuhan. Itu sebabnya lewat firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, banyak kurang dan salah kami dalam pengikutan kami, ibadah kami, bahkan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Masih banyak kurang, masih banyak salah Tuhan. Namun demikian Engkau tetap berdoa buat kami Tuhan. Berdoa lewat firman-Mu Tuhan, bagaikan kokok ayam, selalu mengingatkan, menyadarkan kami Tuhan. Terlebih di hadapan kami ada perjamuan senjata tubuh dan darah-Mu Tuhan, sarana untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni atas kekurangan, kesalahan, dosa dan kelemahan kami Tuhan. Sucikan hati kami supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisa menyembah, memuliakan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, layakkan kami sekali lagi untuk menerima tubuh dan darah-Mu, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari bagi saudara yang akan menggunakan, dipersiapkan untuk kita masuk dalam perjamuan suci. Masuk dalam perjamuan suci. Kita persiapkan, kita buka anggurnya, darahnya Kristus. Ya, saya tunggu untuk kita semua. Kita tunggu, saudara sekalian, kita tunggu
kita tunggu untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita makan bersama-sama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yarabayasa, yarabayator, yarabayasa, yarabayasa. Terima kasih, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh tangan kiri di atas dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Ya Rabayasa, ya Rabayatur, ya Rabayasa. Ya Rabaya, Rabarabasa, ya Rabayatar, Rabarasa, ya Rabayata. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati kami. Biar berkah-Mu tetap melimpah dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikian rangkaian ibadah raya pada hari ini tanggal 5 September. Tuhan sudah memberkati kita, sudah menolong kita. Banyak koreksi firman Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kita untuk mengingatkan kita. Ya, Tuhan tidak bermaksud untuk memojokkan kita, tapi justru mendorong kita untuk kita lebih lagi kepada Tuhan di hari-hari ini, di masa-masa sulit atau di masa-masa susah sekarang ini. Kita hanya bisa menyembah, kita bisa hanya berserah diri kepada Tuhan, dan kita yakin jika kita bisa menyembah kepada Tuhan, saudara sekalian, maka apapun yang sedang kita butuhkan, Tuhan tahu, Bapa yang di surga tahu untuk menolong kita semua. Puji Tuhan. Jadwal ibadah kita dalam sepekan ini mohon perhatiannya. Hari Rabu nanti ada ibadah pendalaman Alkitab yang juga disertai dengan perjamuan suci. Lalu dilanjutkan pada hari Kamis itu ibadah doa dan penyembahan. Dan kembali pada hari Minggu semacam ini, ya ibadah raya, jam semua ibadah-ibadah ini dilaksanakan jam 5:30 sore. Tepat kita tetap berdoa, saudara sekalian, tetap berdoa supaya Tuhan menolong kerinduan kita, selekasnya bisa beribadah tatap muka, tapi biar semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita berdoa
untuk supaya firman Allah itu dibukakan untuk kita semua, untuk menolong kita semua. Ya, puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang tergerak hati untuk memberikan persembahan, suatu persembahan, ya bisa langsung menghubungi atau transfer ke kas gereja, itu Ibu Nimas atau Mbak Nimas, dan untuk kas pembangunan yaitu Ibu Kasmi selaku, dan untuk perpuluhan bisa langsung ke saya. Bagi saudara yang tergembala atau digembalakan dan tergembala di GKGM, ya saya bisa menerima, dan nanti saya akan gunakan juga untuk pekerjaan Tuhan, sekalipun juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, tetapi ya kita perhatikan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan biar oleh karena dorongan firman Tuhan. Jadi demikian saya sekalian, untuk supaya apa? Supaya persembahan-persembahan yang kita lakukan itu saya sekalian bisa nanti digunakan untuk operasional gereja kita, sekalipun sekarang belum ya beribadah, tetapi kita harus membayar listrik, membayar air, ya dan yang lain-lain yang menjadi kebutuhan gereja kita. Kita berdoa supaya Tuhan menolong. Nanti kita akan berdoa untuk kita semua, juga bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Begitu baiknya Engkau, perhatianmu, lawatanmu kepada kami. Lewat firman Allah, perjamuan suci yang sudah Tuhan kami rasakan dan nikmati, biarlah Tuhan ini memberkati kami dan menjadi iman, dan kamu boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami membawa seluruh sedang jemaat-Mu ke tangan-Mu ya Tuhan. Baik mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai pun yang paling sepuh, biar Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan Tuhan yang dari Tuhan, supaya sedang jemaat boleh beraktivitas, terutama bisa beribadah, memuliakan nama-Mu. Berkatilah mereka semua Tuhan. Jika Tuhan sudah memberkati dengan firman Allah, maka Tuhan juga memberkati pula apa yang dibutuhkan oleh sidang jemaat-Mu, dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Biar Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang sudah Engkau sediakan kepada kami. Biar Tuhan memberkati senantiasa, memberikan firman Allah kepada kami. Kuasa kegelapan, roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan semua, imam-imam-Mu, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa pula untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang kami cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong bangsa kami, memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara, di pusat sampai daerah, TNI, Polri boleh bahu-membahu Tuhan, untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kami ini Tuhan. Itu sebabnya memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi yang dari Tuhan, memberikan kemampuan Tuhan kepada pemimpin kami untuk mampu mengatur segala hal. Jika ada kebijakan-kebijakan, betul-betul kebijakan yang dari Tuhan untuk kepentingan rakyat semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kerukunan kepada bangsa kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan diri ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam buat kita semua. Salam sehat. Amin.